Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abdullah selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang insyaallah selalu dalam lindungannya Allah. Di sini saya sebagai moderator Lailatul Sa'diyah dan teman-teman saya sebagai pemateri yaitu Hanun Cantika, Ana Bilqis dan Hidayatul Setiani akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian. Baik, kepada materi saya persilahkan tempat dan waktu. Terima kasih. Saya Hidayatul Setiani, NIM 2030110011, akan mempresentasikan mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Pengertian lain yaitu teknik pengumpulan data atau data collection adalah proses riset di mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Dan pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau supaya data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitasnya. Terima kasih. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian. Ada beberapa metode dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Metode ini merupakan pertemuan dua orang yang dilakukan secara langsung untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara terpimpin atau guided interview dilakukan oleh peneliti dengan membawa urutan pertanyaan lengkap dan terperinci. Sedangkan wawancara bebas terpimpin kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Peneliti hanya membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dokumentasi, merupakan kumpulan data dan fakta yang disimpan dalam bentuk teks atau artefak. Penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, notulen, dan sebagainya. Yang keempat, angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber data atau responden. Yang kelima adalah tes, pertanyaan atau latihan yang digunakan mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut, yaitu tes kepribadian, tes inteligensi, tes sikap, dan tes prestasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengumpulan data. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Jangan data itu direka ulang atau dikira-kira oleh pemikir. Yang kedua, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian, karena instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif harus melalui analisis uji coba instrumen. Yang ketiga, pihak-pihak yang dihubung atau disebut sampel penelitian dan subjek penelitian harus relevan dengan apa yang hendak. Yang keempat, prinsip kerahasiaan di mana nama-nama sampel atau responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya.
Yang keempat, beberapa isu-isu etnis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan data antara lain. Yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat peneliti kepada subjek. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampur sebabnya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlakukan untuk penelitian. Yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespons survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi. Yang keenam, dalam studi lab, subjek harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen. Baik, sekian dari saya dan teman-teman. Apabila ada salah dalam tutur kata atau tingkah laku, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Abdullah dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.